Selamat pagi dan selamat datang di acara seremonial peresmian program sinergi TJSL Garuda Indonesia bersamaan dengan Festival Budaya dan Kuliner Pesona Tulus Sorbai 2023. Baik Uma, sebenarnya pagi itu ada acara apa sih? Nah Lukas, pagi hari ini seperti yang sudah saya sebut dari tadi, terdapat program sinergi TJSL Garuda Indonesia yang bekerja sama dengan tim KKN PPM Universitas Gadjah Mada. Oh begitu. Tapi aku penasaran, TJSL itu apa? Nah, TJSL merupakan singkatan dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk yang merupakan bagian dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Kan manfaatnya berkelanjutan dalam berbagai aspek, diantaranya ekonomi, sosial budaya, lingkungan, hukum, dan lain sebagainya. Program sinergi TJSL yang dilaksanakan oleh Garuda Indonesia dan Universitas Gadjah Mada ini ada apa aja? Program sinergi TJSL yang telah kami sebutkan tadi terbagi dalam 4 acara besar. Yang pertama yaitu program penanaman 2.734 bibit mangrove di Dian Wakatpang. Selanjutnya terdapat program pembudidayaan bibit maggot BSF sebagai pengurai sampah organik. Dilanjutkan dengan program pelatihan dan pengembangan UMKM atau usaha mikro kecil menengah menggunakan rumput dan embal, rumput laut dan embal sebagai komoditas lokal unggulan di Pulau K. Dan acara diakhiri dengan program pemeriksaan kesehatan umum gratis bagi 600 pasien dan pemeriksaan kesehatan gigi gratis bagi 100 pasien anak. Wah, sangat bermanfaat sekali, Uma. Tentu saja, Lukas. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita mulai acara pada pagi hari ini. Viral di media massa, viral di YouTube maupun di TikTok ya, yaitu ketika Bapak Ibu mengantar adik-adik kami mahasiswa KKN sampai bandara, dan kami melihat sampai merinding Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu melepas adik-adik saya, anak-anak saya mahasiswa KKN ketika pulang ke Jogja di bandara. Dan itu viral di mana-mana, bahkan sampai pejabat Kementerian Dikti itu menanyakan kepada saya, Pak Jarod, itu benar atau rekayasa begitu kan? Kalau direkayasa nggak mungkin Pak, itu sampai ada Bapak Ibu adik-adik semua
mohon maaf, bergelantungan di pinggir pagar bandara Langgur waktu itu. Nah, kami jelaskan dan mereka pun akhirnya percaya. Suatu ketika nanti akan kami undang ke sini. Masyarakat di sini bisa melanjutkan secara mandiri, meskipun kami pun masih siap untuk mendampingi, begitu ya. Jadi pelaksanaan kami memang dilaksanakan secara berkelanjutan, namun tetap ada batas waktunya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi adik-adik yang tadi itu mengantar kami dari SD sampai teman-teman remaja nanti bisa bertemu di Jogja untuk menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Ya. Terima kasih atas semuanya. Kembali lagi ke Langgur, walaupun pesawatnya belum Pak Sekda. Tapi saya pernah menjadi bagian dari Garuda Indonesia Langgur pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Potensinya sangat luar biasa baik dari sisi penumpang maupun kargonya. Tapi memang kabar dan kesempatan ini kami baru bisa hadir ke sini bersama dengan teman-teman UGM. Ya, insya Allah pesawatnya menyusul Pak Sekda. Semoga akan yang kedua kalinya. Tadi sudah sempat disinggung oleh sambutan sebelumnya kami lakukan di Ohoy Selayar, Bu Ambar ya, pada tahun 2018, dan pada kesempatan kali ini di Ohoy Jadi Pulau Kecamatan Sansol. TGSL ini adalah salah satu bentuk paling nyata bahwa kolaborasi itu sangat indah, kerjasama antara perusahaan dengan Rumah Sakit PBK UGM berjalan dengan sangat-sangat baik, bahwa instansi pendidikan juga tidak hanya menjadi menara gading, tapi juga menjadi garda terdepan untuk turun mengabdi langsung kepada masyarakat. Pada kesempatan ini ada beberapa program yang kita jalankan bersama. Yang pertama adalah pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan gigi gratis bagi 600 orang yang sudah berlangsung dari tanggal 4 Agustus kemarin. Kemudian coaching dan training UMKM naik kelas. Kemudian yang sementara akan dilakukan adalah peresmian persemaian mangrove, peresmian rumah pembudayaan market BSF pengurai sampah organik, serta penanaman 2.700 bibit mangrove secara serentak di Januakan Park. Pak Sekda waktu saya di sini tahun 2016 sampai 2018 ini rasanya Januakan Park belum ada ya Pak ya. Ini menandakan bahwa perkembangan di Maluku Tenggara ini sangat pesat Pak. Yang dulu ada sekarang sudah berkembang dengan pesat, dan terima kasih juga kepada teman-teman UGM yang sudah membantu meletakkan pondasi atau dasar yang nanti bisa langsung dikembangkan oleh warga Kecamatan Hotsorbai ini. Sebelum kami membacakan sambutan yang terhormat Bapak Bupati Maluku Tenggara, kami perlu sampaikan bahwa sejogenya Pak Bupati sangat berkenan hadir dalam rangka penutupan acara KKN mahasiswa UGM sekaligus Festival Budaya dan Kolonial. Namun pada saat yang sama Pak Bupati masih bertugas di Jakarta, sehingga kami ditugaskan untuk membacakan sambutan yang terhormat Pak Bupati. Sekaligus Pak Bupati menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Di hari ini kita semua dipertemukan dalam rangkaian Festival Budaya dan Kolonial Pesona Teluk Hotsorbai 2023, sekaligus dengan peresmian program sinergi CSR PT Garuda Indonesia. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada jajaran Universitas Gadjah Mada
serta Direksi Garuda Indonesia bersama tim CSR yang sudah meluangkan waktu datang di Kepulauan K, Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih juga saya sampaikan karena melalui KKN Universitas Gadjah Mada di tahun ini ada dukungan CSR yang sangat membantu masyarakat di kedua OHI ini. Ada berbagai paket bantuan dan pelayanan baik fisik maupun non fisik yang berguna untuk ikut mendorong kemajuan masyarakat di kedua desa ini atau di Kecamatan Hoa Cerbai ini. Hadirin yang saya hormati, tahun ini adalah tahun kedua pelaksanaan KKN UGM di Kecamatan Hoa Cerbai. Semoga untuk mempertahankan keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing adalah inti dari pelaksanaan KKN di kecamatan ini. Hoa Cerbai sendiri adalah salah satu dari 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara yang memiliki segudang potensi. Sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata adalah sektor potensial di Kecamatan Hoa Cerbai. Saya kemarin menerima SMS atau WA dari Pak Ilham. Pak Ilham bilang, Pak Kadis, tolong hadir dulu ya. Kami sangat mengharapkan. Saya dalam hati terima kasih Pak Ilham, saya akan hadir. Baik selaku ditunjuk oleh Pak Bupati Lomplasega maupun selaku Kepala Dinas Perikanan. Karena memang sebelum mahasiswa KKN di sini Pak Jarod, saya itu dihubungi langsung sama Pak Ilham dengan Ibu siapa ya, waktu kita meeting itu ya, untuk persiapan untuk prakondisi ketiga kedatangan mahasiswa. Meski demikian, Kecamatan Hoa Cerbai juga memiliki beberapa risiko dari sisi lingkungan hidup. Teluk Hoa Cerbai yang ini cukup rentan dengan masalah sekarang sedimennya cukup tinggi juga. Pak Jarod dan teman-teman dari UGM ya, dan juga gangguan ekologi lainnya akibat sampah dan juga penebangan mangrove atau habitat di sekeliling Hoa Cerbai. Saya sering dalam berbagai kesempatan selaku Kepala Dinas Perikanan saya sampaikan di Kecamatan Hoa Cerbai bahwa sebenarnya Teluk Hoa Cerbai adalah salah satu kawasan yang sangat potensial. Dan ini saya mau bilang ini tambang emasnya di Kecamatan Hoa Cerbai, ya. Karena bila ini tidak dijaga, maka seluruh potensi ekonomi di kawasan Hoa Cerbai akan hilang. Maka itu kalau Pak Jarod ada KKN berikut, saya sangat mengharapkan apabila ada riset yang terkait dengan laju sedimentasi di kawasan ini, Pak. Apabila laju sedimentasinya tinggi, percaya secara perlahan tapi pasti suatu saat akan menjadi kering ya, dengan jumlah volume air yang masuk. Jadi saya harapkan bantuan juga, selain kami akan berusaha juga. Untuk itu program CSR dari PT Garuda Indonesia yang menyasar permasalahan lingkungan ini adalah benar-benar relevan dan sangat membantu kami di Kabupaten Maluku Tenggara. Kolaborasi antara tim KKN UGM, pemerintah OHI dan masyarakat bersama dengan PT Garuda Indonesia telah mampu menemukan solusi alternatif terhadap permasalahan lingkungan yang ada di kecamatan, dan olehnya itu pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan diberikan ini. Jadi tadi kalau saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Ilham tadi ya, tentang pendananya, kemudian dari cara berpikir juga bersama. Jadi ini semuanya dalam satu kata komitmen ya, dari berbagai hal ini jadi komitmen dalam rangka untuk bagaimana memberikan pikiran dan tenaga terhadap pengembangan di kawasan Hoa Cerbai. Untuk itu program CSR Garuda Indonesia menyasar permasalahan lingkungan adalah benar-benar relevan dan sangat membantu kami di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan oleh itu pemerintah daerah memberikan apresiasi yang tinggi atas dukungan yang diberikan ini. Hadirin yang saya hormati, dari sisi pemberdayaan UMKM, Kecamatan Hoa Cerbai juga memiliki potensi besar di sektor pertanian, embal, dan budidaya rumput laut. Teluk Hoa Cerbai adalah salah satu sentra pengolahan rumput laut terbesar di Kabupaten Maluku Tenggara. Informasi juga untuk Pak Jarod dan Bapak Ibu dari tim UGM dan juga Pak Radi dan teman-teman dari PT Garuda, bahwa hari Senin ini juga, Senin besok ini, tim dari Kemenko Marves dan juga dari pemerintah Korea Selatan juga akan mampir di Maluku Tenggara ya, dalam rangka untuk memberikan dukungan tentang pemberdayaan di sektor perikanan, khususnya untuk pengembangan rumput laut.
Jadi nanti ada hibah, itu tindak lanjut daripada pembicaraan G20 di Bali kemarin, dan itu mereka hari Senin akan tiba. Jadi salah satu lokus kegiatan juga ada di kawasan Hocerbai, ya. Jadi Pak Bupati tahun kemarin itu menyampaikan proposal ke Kemenko Marves bagaimana untuk Kemenko Marves dengan kemampuan melobinya untuk bisa membantu pemerintah Tenggara dalam rangka pengembangan rumput laut secara besar-besaran, sehingga kemungkinan nanti akan dibangun lab kultur jaringan di Maluku Tenggara dalam rangka untuk mencari kualitas bibit rumput laut yang bagus, juga pemberdayaan kepada masyarakat yang khusus pengolahan di bidang rumput laut. Dari mudahan apa yang telah dibuat oleh teman-teman dari UGM ini, ya, teman adik-adik KKN UGM ini juga akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Jadi para adik jangan khawatir, jangan sampai sehari sia-sia, enggak. Pasti kami akan teruskan, ya. Jadi Pak Jarod, salam hormat untuk Ibu Rektor, bahwa kami akan terus menindaklanjuti apa yang telah dibuat oleh dari UGM. Adanya program pelatihan dan pengembangan produk UMKM yang dilaksanakan sebagai bagian dari CSR PT Garuda Indonesia juga sangat selaras dengan upaya mendorong ekonomi masyarakat. Pengelolaan pasca panen memang masih perlu ditingkatkan, termasuk digitalisasi pada aspek pemasaran. Tahun ini mulai program yang ada sudah mulai menyasar permasalahan ini. Semoga ke depan program-program pemberdayaan UMKM ini akan terus didorong guna semakin optimal meningkatkan perekonomian warga dan perekonomian di Ohio. Hadirin yang saya hormati, salah satu perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kecamatan Hocerbai adalah masih tingginya angka stunting. Data stunting terbulan 4 tahun 2022 menunjukkan di Kecamatan Hocerbai dari total 704 balita yang dipantau terdapat 180 balita atau 25,57% yang tergolong balita stunting. Ini menjadi konsen pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, ya, dalam rangka menurunkan stunting. Dari mudahan dengan ada pemberdayaan ini juga mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, lebih khusus di Hocerbai, sehingga masalah stunting dapat teratasi. Pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan ini sangat mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ada permasalahan kesehatan secara gratis yang dapat diakses oleh masyarakat. Tenaga dokter yang sangat berkompeten didatangkan dan siap membantu masyarakat. Ini semua adalah upaya yang sangat baik serta menjadi peluang tersendiri meningkatkan kesadaran warga masyarakat untuk kegiatan masyarakat hidup bersih dan menjaga kesehatan. Hal ini tentu berimplikasi pada upaya menekan prevalensi stunting sebagai target prioritas secara nasional. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa KKN UGM tahun 2003 di Kecamatan Hocerbai selama kurang lebih 50 hari sudah mencapai akhir pelaksanaan. Ada banyak hasil kerja dan program yang hari ini diresmikan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa hasil kerja adik-adik peserta KKN pasti akan memberikan manfaat dan dampak tersendiri untuk warga masyarakat, dan untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, kita berikan aplaus kepada UGM dan seluruh adik-adik mahasiswa KKN kita. Pak Jarod dan para adik dan hadirin sekalian yang kami hormati, jadi sebelum saya menutupi sambutan Pak Bupati, saya sampaikan juga Pak Jarod bahwa kami Maluku Tenggara itu dalam rapat terbatas Pak Presiden dengan beberapa menteri, ya, Pak Menteri Perikanan, Menteri Koordinator Kemaritiman, dan Menteri Investasi dan lainnya, itu Maluku Tenggara ditunjuk sebagai dari 500 kabupaten kota, 5 kabupaten kota ditunjuk sebagai modeling pengembangan rumput laut, dan Maluku Tenggara salah satunya dari 5 itu. Ya, mudah-mudahan ini informasi yang kami sampaikan kepada pihak UGM dan juga dari pihak Garuda untuk bagaimana bisa mendorong Maluku Tenggara akan tetap menjadi modeling dalam pengembangan rumput laut, bagian daripada pengembangan ekonomi nasional dan ekonomi daerah.
Akhir kata saya ucapkan selamat kembali ke Yogyakarta, sampaikan salam hormat kepada keluarga, dan atas nama pemerintah daerah, saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika selama pelaksanaan KKN di Kabupaten Maluku Tenggara ada hal yang kurang berkenan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami menyatakan membuka dengan resmi acara atau kegiatan program sinergi TJSL Garuda Indonesia bersama KKN PPN UGM dengan tema meraih asa pemberitahuan negeri para raja. Rasanya gimana Pak Icin Pak? Rasanya gimana Pak Icin? Enak Pak ya? Rasa-rasa apa gitu kalau dibandingin sama di Jawa, di Jogja? Rasa apa? Kayak crackers, full crackers, mantap. Enak banget ini rasanya. Jadi ini bisa sama, tapi gorengnya pakai tepung kembal gitu ya. Jadi rasanya lebih crispy, tahan lama. Apa ya? Mau buka? Buka teman. Ayo buka di sini. Iya, ikan puri, komunitas lokal puri. Iya betul Bu. Friends dari Maluku ya Bu ya. Orang ikan puri. Mas bagus gimana nih Mas? Beli apa sih Mas? Lumayan banyak. Asal siapa Mas? Ayo. Ada sirup, ada embal, terus ada pisang-pisangnya juga. Pokoknya nggak usah dicobain, saya yakin enak semua. Kita beli aja. Terima kasih Mas. Setuju, pasti enak karena di sini pakai cinta. Kalau rasa Mas bagus sudah pernah coba itu belum? Pisang di sini masih setengah matang, tapi sudah digoreng pakai coto, pakai sambal sudah
cocok nggak Bu rasanya? Enak banget. Ya, kalau Mas Bagus cocok nggak Mas? Cocok banget. Daripada yang manis enakan itu, soalnya kan sudah sama ini. Iya betul. Jadi nyangin. Iya, jadi Nyangin betul sekali. Awalnya teman-teman dari KKN juga waktu pertama ya, serius pisang pakai sambal gitu. Tapi setelah dicoba, doyan juga, enak juga. Terima kasih kepada Pak Ahmad dan Mas Bagus. Karena saya juga punya HP, jadi saya juga sudah tahu saya juga medianya tuh saya kan di Facebook juga. Nah, tadi kan Mama bicaranya Facebooknya di HP. Tadi kan Mama dengar pembukaan itu dan tulisan. Berarti Mama sudah tahu kan singkatan Facebook apa? Facebook itu, Facebook Festival Budaya dan Kuliner. Wah, tepuk tangan dulu. Baik sekali Mama nih. Coba kalau Uma jadi Pak Jokowi, Uma kasih sepeda. Kalau saya mau itu biar pesawat saja. Kalau minta pesawat ke Bapak Ibu Garuda, jangan tahu Uma. Insya Allah tahun depan itu kita sama-sama rame-rame kayak Jogja dengan pesawat Garuda ya. Tapi kalau pulangnya naik Garuda juga. Mau jadi Garuda kan, naik apa kayak yang penting acaranya mantap saja.